Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, intisari kali ini mengenai debat antara Pastor Stanley Sober dengan Syekh Ahmad Deedat. Pastor Stanley Sober seorang teolog, doktor divinity, Tuan Ahmad Deedat seorang ulama otodidak. Di debat bagian pertama ini berjudul Apakah Injil Firman Tuhan? Durasi video sumber kurang lebih 180 menit atau 3 jam. Debat ini hanya menggunakan referensi atau dalil dari ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab Injil sebagai dasarnya dan akal logis tentunya. Sesi debat pertama akan menyampaikan materi Tuan Ahmad Deedat selama 50 menit. Kemudian Pastor Stanley Sober 60 menit. Lalu Tuan Ahmad Deedat 10 menit kembali. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh audiens kepada kedua peserta debat. Tuan Ahmad Deedat dipersilakan 50 menit. Awalnya umat Nasrani selama 1500 tahun ke belakang menggunakan Alkitab yang saat ini kita sebut sebagai Alkitab Roman Katolik. Alkitab ini mempunyai 73 kitab. Akan tetapi pada tahun 1517 Martin Luther membuang beberapa kitab dalam Alkitab, sehingga saat ini umat Kristen yang kita kenal sebagai Protestan hanya memiliki 66 kitab dalam kitabnya, seperti yang dipegang Pastor Stanley saat ini. Mestinya kitab yang lebih awal jauh lebih dekat dengan sumbernya, atau Martin Luther juga mendapat ilham dari Roh Kudus untuk membuangnya, dan ini bukan masalah terjemahan. Tuan Deedat menunjukkan Injil versi RSV 1952. Pembuatan versi Alkitab ini di-backup oleh 32 pendeta kekristenan tertinggi dan 50 organisasi kekristenan yang dominan pada saat itu. Mereka sepakat memutuskan ayat-ayat mengenai kenaikan Yesus ke surga yang ada di Luqman 24 ayat 51, Markus 16 ayat 19, kemudian satu-satunya ayat mengenai Trinitas 1 Yohanes 5 ayat 7, juga ayat mengenai ular dan racun mematikan yang ada di Markus 16 ayat 17 sampai 18 dianggap penambahan dan dibuang dalam versi ini. Namun desakan penggiat gereja yang merasa tidak suka event kenaikan Yesus ke surga dan lainnya dihilangkan dalam Alkitab, akhirnya pada tahun 1971 diterbitkan kembali RSV 1971 yang mengembalikan ayat-ayat tersebut yang sebelumnya dibuang. Sesungguhnya motivasi pendeta Kristen tersebut mengeluarkan ayat-ayat tadi adalah kejujuran setelah melakukan penelitian dari manuskrip dasar, dan ini bukan masalah terjemahan. Setiap Alkitab yang ada saat ini tanpa disertakan teks asli manuskrip dasarnya. Manuskrip sumber Perjanjian Lama itu berbahasa Ibrani dan manuskrip sumber Perjanjian Barunya berbahasa Yunani. Hal ini menyebabkan penterjemah bisa mengarahkan terjemahannya ke arah mana dia inginkan atau penafsiran dari hasil tafsiran. Kalau kita perhatikan redaksi ayat-ayat Alkitab menunjukkan bukan firman Tuhan, juga bukan tulisan orang pertama, si penulis, seperti pada 5 kitab pertama di Perjanjian Lama: Kejadian, Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 700 kali berulang kalimat Tuhan berkata kepada Musa. Kemudian kalimat Musa berkata kepada Tuhan. Artinya ayat-ayat tersebut bukan ucapan Tuhan, juga bukan tulisan Musa. Jadi ada orang ketiga yang mendengar informasi itu kemudian menulisnya. Kalau itu firman Tuhan atau tulisan Musa, tidak begitu redaksinya. Kalimat Tuhan berkata kepada Musa, kalau itu firman Tuhan, maka menjadi berkata tanda kurung Allah, ya Musa. Demikian. Kalau kalimat itu tulisan Musa, redaksinya menjadi berkata Tuhan. Begitu juga kalimat Musa berkata kepada Tuhan. Itu bukan redaksi orang pertama atau si penulis. Kemudian perhatikan kitab Yesaya 37 dengan kitab 2 Raja-Raja 19. Isinya sama persis. Kalau dilihat menurut catatan, kitab Raja-Raja lebih dahulu dari kitab Yesaya. Artinya Yesaya menyalin dari tulisan Yeremia, penulis kitab Raja-Raja. Ini adalah
plagiarisme. Al-Quran adalah wahyu verbal atau ucapan, yaitu ucapan Jibril kepada Rasulullah SAW. Pada awalnya tidak ada huruf, jadi hanya dihafal dalam dada kaum muslimin. Sahabat Abu Bakar tidak berani untuk menuliskan karena banyak penghafal Al-Quran yang sahih pada zaman Umar radhiyallahu anhu baru dituliskan. Pada zaman Utsman radhiyallahu anhu dibakukan dalam dialek Quraisy. Jadi dari verbal yang ada itu tidak mungkin berubah teksnya, karena teks itu adalah gambaran daripada verbal. Yang berbeda biasanya terjemahan atau tafsir, karena terjemahan dan tafsir itu adalah pemilihan kata yang digunakan untuk menerjemahkan atau mentafsirkan teks asli oleh si penterjemah. Sedang manuskrip Alkitab adalah tulisan dari 40 individu yang berbeda, latar belakang berbeda, dan dalam rentang waktu 600 tahun, manuskrip perjanjian lama yang ada dalam bahasa Ibrani dan manuskrip perjanjian baru yang ada dalam bahasa Yunani. Manuskrip itu dikumpulkan dan diakui sebagai ilham yang menyeluruh, ditulis oleh penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Itu teori dari pemuka agama di belakangan hari setelah ratusan tahun penulisan manuskrip. Profesor Hans Küng, teolog dari Universitas Tübingen, Jerman Barat, mengatakan tidak ada dimanapun dalam kitab perjanjian baru yang mengklaim telah diturunkan dari langit. Santo Lukas menggambarkan bagaimana awalnya dia menulis kitabnya, manuskrip Lukas. Perhatikan Lukas 1 ayat 1-3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku, Lukas, mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kemudian, banyak ayat-ayat dalam Alkitab menginformasikan sesuatu yang tidak pasti atau melakukan. Kira-kira jam 3, kira-kira 12 orang, kira-kira 8 hari, kira-kira 50 kaki, kira-kira 200 hasta, dan selanjutnya. Dan ini ratusan ayat kira-kira dalam Alkitab. Banyak ayat dalam Alkitab yang tidak sama informasinya untuk hal yang sama. Misalnya dalam kitab 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dalam kitab Samuel 24 ayat 1, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yahuda. Kemudian kitab 1 Raja-Raja 7 ayat 26. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Tapi di 2 Tawarikh 4 ayat 5, laut itu dapat memuat 3000 bat air. Dalam kitab 2 Tawarikh 9 ayat 25 dikatakan Solomon mempunyai juga 4000 kandang. Akan tapi di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 26 dikatakan Solomon mempunyai 40.000 kandang. Kemudian kitab Samuel ayat 6, Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Tawarikh 10 ayat 14, Saul tidak minta petunjuk Tuhan. Kemudian kitab Kejadian 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Dalam kitab 1 Tawarikh 1:32, Ketura gundik Abraham. The Planchet, majalah Kristen edisi Oktober 1977 menulis, Alkitab belum disempurnakan, berkesan kategori X-rating. Display ini bisa di-searching di Google saat ini dengan kata kunci The Planchet Oktober 1977. Juga George B. mengatakan Alkitab adalah buku paling berbahaya di dunia ini. Kalian perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan selanjutnya. Juga perhatikan dalam kitab Yehezkiel 23 ayat 1 dan seterusnya. Saya tidak bisa ngebayangkan lah ya, Zat pencipta apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Zat pencipta keplanetan,
gugus galaksi, super gugus, dan seterusnya melakukan mencukur bulu paha. Dalam kitab Yesaya 7 ayat 20, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Nama kitab biasa menggunakan nama penulisnya yang disepakati. Tetapi apa arti kata menurut? Dalam Alkitab selalu dikatakan kitab menurut Markus, kitab menurut Lukas, kitab menurut Matius, dan seterusnya. Artinya adalah kitab Matius ditulis oleh bukan Matius. Coba perhatikan dalam kitab Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kalau Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri, maka redaksinya yang benar akan menjadi, setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat saya duduk di rumah cukai, dan dia menghampiri saya. Lalu dia berkata kepada saya, "Ikutilah aku," dan saya mengikuti dia. Selesai waktu Tuan Dedat 50 menit. Sekarang giliran Pastor Stanley 60 menit. Pastor Stanley action. Pastor Stanley mengawali dengan ucapan, "Kalian audiens banyak yang lari dari negara-negara yang berpegang pada hukum Islam yang mengekang hidup Anda, dan sekarang kalian berada di negara yang percaya akan keragaman." Swedia maksudnya. Pastor mendukung juga Muslim Swedia untuk mendirikan masjid. Kemudian gereja kami banyak mengirim bantuan ke luar negeri tanpa memperhatikan agama mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan topik bahasa. Adanya perbedaan informasi di Alkitab yang disinggung Tuan Dedat dijawab pastor bagaikan orkestra. Ada yang bermain piano, gitar, trompet, dan sebagainya. Mereka menampilkan hal-hal yang nampak berbeda, namun semuanya itu adalah mahakarya orkestra, complete harmony. Begitulah Alkitab membiarkan dirinya berbeda dalam satu hal. Pastor Stanley mengatakan percaya dengan Injil adalah dari ilham yang menyeluruh. Tuhan begitu agung, tidak perlu berfirman secara verbal melalui telinga. Dia dapat berbicara langsung ke dalam hati manusia. Pastor Stanley menjelaskan juga bahwa Tuhan menjadi manusia dan Tuhan mengizinkan dirinya sendiri untuk dilahirkan melalui rahim manusia ke dunia ini untuk pendekatan Tuhan kepada manusia karena Tuhan ingin dekat. Sekali lagi, Tuhan pencipta gugus galaksi dan super gugus dan seterusnya masuk ke rahim manusia. Pastor Stanley mengatakan Alkitab tidak bisa dirubah, ditambah atau dikurangi setiap ayatnya karena terdapat sistem security, yaitu ketika berbicara mengenai Tuhan terdapat nomor 7 dan ketika berbicara mengenai Yesus terdapat nomor 8 dengan segala kombinasinya dikali atau dibagi. Pasti semuanya benar dan sama. Sayang, pastor tanpa menunjukkan ayat-ayat sebagai contoh atau bukti mengenai apa yang dimaksud. Pastor Stanley mengatakan kami memiliki berbagai manuskrip dari arkeolog sejak abad pertama Kristen. Dan pastor juga menambahkan manuskrip-manuskrip yang kami miliki dari abad 1, 2, dan 3 masih sama isi kalimatnya hingga kini. Juga mengenai ramalan ke depan seperti polusi yang merusak ozon saat ini telah dibicarakan 2000 tahun lalu. Dan saya bisa memberikan ratusan contoh lagi. Ya, tanpa menunjukkan ayat-ayat mana yang dimaksud. Pastor Stanley mengatakan banyak yang tidak tahu Alkitab, termasuk Ahmad Dedat. Kalian hanya mendengar, saya yang lebih tahu dan saya menghormati sebagai firman Tuhan. Kalian kenal Tuhan namun tidak dekat. Alkitab akan memberitahu Anda bagaimana cara agar dekat dengan Tuhan. Lanjut Stanley. Pastor Stanley mengatakan di Al-Quran pasal 18 ayat 33, padahal yang dimaksud adalah pasal 24 ayat 33. Tanpa menyalin ayat tersebut, Pastor Stanley mengomentari, ketika orang berbuat salah, yaitu memaksa menyuruh berzina budaknya, Al-Quran mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sedangkan di Alkitab, ketika Simpson atau lainnya berbuat dosa, dikatakan Tuhan adalah hakim dan tidak ada ampun jika tiada penyesalan. Saya komentar. Surat An-Nur ayat 33, Allah Maha Mengampun dan Penyayang untuk budaknya yang dipaksa melakukan perzinahan. Kemudian maksudnya Tuan Dedat, kenapa
kisah perzinahan Simpson dengan pelacur itu sampai ada di kitab suci. Komentar saya juga, pastor hanya merasa pada sisi yang tidak tepat, melahirkan asumsi subjektif. Pastor Stanley melanjutkan tentang sulitnya muslim menerima 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Pastor Stanley memberikan contoh, Tuhan adalah keseluruhan. Tuhan bukan satu individu, tetapi satu kesatuan. Yang dengan itu Tuhan bisa mendengar di Afrika, di Eropa, di mana-mana. Komentar saya, itu kan sifat maha taunya Tuhan. Tidak harus Tuhan menjadi beberapa Tuhan untuk mengetahui segalanya. Pastor Stanley mengatakan dalam Alkitab, seorang laki-laki harus menghormati istrinya. Jika tidak, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kalian tanpa menyebut surat dan ayat. Pastor Stanley mengatakan Muhammad datang ke rumah anak angkatnya kemudian mengawininya. Dan Allah berfirman, ini salah jika orang lain melakukannya, tetapi tidak untuk kamu Muhammad. Sekali lagi tanpa menunjuk Al-Quran dan hadisnya, saya berkomentar. Mungkin yang pastor maksud adalah Al-Quran surat Al-Ahzab 37. Sebenarnya ayat ini jelas mengatakan mantan istri. Namun pastor menfitnah dengan mengatakan istri. Pastor Stanley menunjukkan sebuah buku yang ditulis oleh teolog Islam Arab tentang Yahudi. Diterbitkan oleh Akademi Islam. Dituliskan bahwa Yahudi bukan manusia dan harus disingkirkan. Juga darahnya berbeda atau rasis. Juga tanpa menunjukkan Al-Quran dan hadis sebagai pendukung tulisan tersebut. Beda dengan teolog Hans Kung di atas, disertai ayat-ayat Alkitabnya. Pastor Stanley mengomentari mengenai kata Elohim, jamak namun diartikan single. Elohim berarti Tuhan dalam bentuk jamak. Ini keutuhan seperti yang dikatakan Alkitab kepada kita, bahwa Allah bukan hanya satu individu dalam arti di luar pemahaman manusia. Selesai sudah waktu Pastor Stanley 60 menit. Sekarang lihat Tuan Dedat 10 menit. Tuan Dedat action. Pada waktu 10 menit kedua Tuan Dedat mengawali dengan sindiran. Begitu indah meninggalkan pertanyaan. Pastor memiliki kemampuan orator yang menggiurkan. Anda bisa memutar ulang video ini, kemudian Anda akan melihat permainannya. Sebelum Tuan Dedat mengakhiri waktunya, Pastor Stanley naik ke mimbar tanpa permisi kepada moderator. Mungkin tersinggung dengan ucapan Tuan Dedat sebelumnya. Pastor Stanley kembali lagi bicara. Pastor Stanley mengomentari siapa sebenarnya yang menyuruh Daud, iblis atau Tuhan. Dijelaskan pastor, awalnya iblis menyuruh Daud, Tuhan melarang. Namun karena ulang-ulang Daud meminta untuk menghitung, maka Tuhan akhirnya berkata, hitunglah mereka atau mengizinkan. Wes sekarang Pastor Stanley mengomentari jumlah kandang 4.000 atau 40.000. Jawaban pastor adalah berkat Tuhan awalnya 4.000 kandang, lalu beberapa tahun kemudian menjadi 40.000 kandang. Pastor lupa penjelasan berikutnya di ayat tersebut adalah dan 12.000 orang berkuda. Tidak berubah di kedua ayat itu. Pastor Stanley mengomentari kalimat menurut quoting. Pastor katakan itu adalah headline dari penterjemah. Jadi tidak ada perselisihan tentang itu. Pastor sama sekali tidak memperhatikan redaksi ayat-ayatnya. Pastor Stanley mengomentari menyangkut edisi Roma Katolik. Pastor katakan kami meragukan beberapa kitab, tetapi tidak ada masalah dalam keraguannya. Dalam kitab itu tidak ada kontradiksi dalam ajarannya, namun kami melihatnya sebagai sejarah di samping kata-kata suci Tuhan. Jadi pastor mengakui pembuangan beberapa surat dalam Alkitab. Selanjutnya pastor menjelaskan juga mudah memahami terjemahan Scofield atau King James Version dan lainnya, karena tidak ada kontradiksi. Dan jika ada satu kalimat atau ayat yang ingin dikoreksi terjemahannya, mereka mendiskusikan benar salahnya, tapi tidak merubah doktrin dasar Kristen. Pastor Stanley kembali ke Al-Quran yang mengizinkan suami memukul istri dengan 100 sikat gigi, dan menurut istrinya itu lebih buruk daripada kata-kata jelek. Mungkin yang dimaksud pastor adalah Al-Quran pasal 38 ayat 44 mengenai nazar Nabi Ayub menghukum istrinya. Kok jadi sikat gigi ya? Kata di ayat itu adalah ranting atau sikat rumput. Pastor Stanley juga mengajak audiens untuk jujur. Biarkan Yesus melakukan bla 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 bla. Pastor Stanley berkisah, ada seorang istri muslimah
yang dipukuli suaminya yang sedang mabuk. Kemudian wanita itu berkata, "Yesus, jika Anda dapat membantu saya, maka lakukanlah." Beberapa menit kemudian, suaminya berlutut menangis dan meminta maaf. Ini promosi misionaris ini. Pastor Stanley juga mengajak audiens untuk silakan menelpon dirinya, jangan yang lain, jika membutuhkan segala sesuatunya. Bla 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 bla. Promosi lagi. Untuk menyeimbangkan waktu yang diberikan kepada pastor, maka moderator mempersilahkan Tuan Ahmad Deedat untuk bicara selama 5 menit lagi di luar format awal. Tuan Deedat mengatakan Musa alaihissalam, Yesus alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu satu agama. Mereka diinspirasi dan diperintahkan oleh Allah. Islam percaya Yesus Kristus Rasul, mendapat Injil, diberikan mukjizat, kelahirannya mukjizat, dan setiap muslim sangat mencintainya, tidak membenci atau anti Yesus. Itu yang kami sampaikan, ujar Tuan Deedat. Tidak seperti yang Nasrani katakan, mungkin maksudnya baik dan tulus. Kalian mengatakan Yesus adalah anak tunggal Allah. Anak berarti bukan diciptakan, tapi dibuahi. Kalau begitu, apa yang ingin kalian katakan? Demikian akhir dari debat, apakah Injil firman Tuhan? Sesi tanya jawab ada pada file lain. Jika Allah menghendaki petunjuk kepada seseorang, tidak ada siapapun dapat menghalangi atau menyesatkan. Jika Allah sudah tidak menginginkan jalan yang lurus kepada seseorang, tidak ada siapapun dapat menunjukkan jalan. Dan tidak Allah sesatkan seseorang, melainkan orang-orang kafir, orang-orang jahat, atau orang-orang bodoh. Alhamdulillahirabbil alamin.